Terus kok banyak banget lagi nih. Lapar lagi. Masuk mie dulu ah. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super. Boy, Pi, sini. Lu ngapain di sini? Gue nungguin kelas. Gue nih, makanannya sehat juga ya. Iya dong, jelas. By the way, lu udah pelajarin yang materi gue kirim belum? Oh iya nih, astagfirullah. Lupa gua kemarin. Gua semalam ini ngerjain tugas makalah. Jadinya gua nggak sempet lihat materi yang lu kirim dah. Emang lu kerja sampai jam berapa, Naf? Kalau nggak salah sih kemarin jam 3 subuh sih baru kelar gua. Pagi banget, anjir. Kalau gitu jangan SKS makanya, Naf. Bahasa apaan lagi tuh SKS? Apa sih tuh SKS? Sistem kebut semalam, Ali. Ya Allah. Ini gua mau nanya dah. Nanya apaan tuh? Kan gua beberapa hari ini suka begadang ya. Terus kalau lagi begadang sambil ngerjain tugas gua suka makan malam gitu. Emang lu makan apaan, Vi? Paling kalau gua lagi nggak mager gua bikin mie. Tapi ya kalau lagi mager ya gua paling ini mesen pakai ojek online. Ya lu tau lah namanya juga anak kos. Aduh, iya deh anak kos. Oh iya, lu mau nanya apa, Naf? Kan selama gua begadang sama makan malam terus tuh gua jadi jarang BAB pagi-pagi nih. Padahal tuh sebelum-sebelumnya itu gua sebelum ke kampus itu pasti BAB dulu. Terus sama kalau bangun pagi-pagi badan gua suka sakit. Itu kenapa ya? Oh, nih, lu suka begadang sih sama makan-makanan lu junk food. Nih, gua ada videonya. Lu mau lihat nggak? Oh boleh boleh. Video apa nih emang itu? Video tentang masa lalu juga sih. Oh sama kayak gua. Iya. Mau mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Hima Gizi Uhamka. Nah, video kali ini kita akan ada sesi tanya jawab, yaitu tentang pengaruh makan malam terhadap kualitas tidur. Nah, saya di sini bersama narasumber kita yaitu Bu Syifa. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat, tapi mungkin agak seret hari ini. Iya Bu, jadi gini Bu, kita ada beberapa pertanyaan terkait tentang pengaruh makan malam terhadap kualitas tidur. Jadi langsung aja ya Bu, ke pertanyaan yang pertama, yaitu jam berapa sih waktu makan malam yang baik bagi tubuh? Oke, jam waktu malam yang baik bagi tubuh ini sebenarnya bisa dijawab secara individu ya. Karena kalau kita lihat ada beberapa faktor yang mempengaruhi waktu makan malam. Jadi maksudnya pada saat tubuh seseorang itu masuk makanan dari mulai mulut sampai mencerna itu punya waktu sekitar 6 sampai 8 jam. Tapi ini variatif, tergantung masing-masing individu.
tergantung faktor seperti misalnya faktor dari fisiologis tubuh dan juga faktor dari makanan yang masuk ke dalam tubuh seperti apa misalnya. Jadi ada banyak faktor, tapi jam berapa sebaiknya makan terakhir pada saat makan malam itu 2 sampai 3 jam sebelum tidur. Jadi kalau misalnya Rifda makan mau tidur jam 10 kebiasaannya, makan malam itu paling terakhir yaitu antara jam 7 sampai jam 8. Itu dikatakan yang paling baik dalam metabolismenya nanti. Oh ya. Berarti 2 sampai 3 jam sebelum tidur ya, Bu? Yes. Kenapa sih, Bu, harus 2 sampai 3 jam sebelum tidur? Oke, ada beberapa penelitian melihat bahwa 6 sampai 7 jam makanan masuk sampai kepada usus kecil. Tapi 2 sampai 3 jam yang disarankan sebaiknya gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa lebih ya baik sih. Tapi kalau 2 sampai 3 jam itu dengan asumsi bahwa tubuh mengistirahatkan lambung untuk bekerja keras. Karena biasanya kalau 2 sampai 3 jam itu makanan sudah lewat lambung. Nah, tinggal proses penyerapan yang ada di sana. Jadi 2 sampai 3 jam yang direkomendasikan untuk makan terakhir sebelum tidur. Oke, next question ya, Bu. Jadi boleh gak sih tengah malam kita mengkonsumsi makanan berat? Oke, makanan berat definisi seperti apa nih maksudnya? Kayak contohnya tuh kayak makanan pokok, Bu, ada nasi, protein hewani, nabati, dan lain-lain. Makanan utama Ya, berarti makanan utama, Bu. jadi gini, kalau makanan utama yang dikonsumsi pada tengah malam, jadi asumsinya tengah malam itu pada saat keadaan istirahat ya, kondisi kita tidur. Tergantung pada aktivitas seseorang. Kalau jawabannya jika misalnya seseorang memiliki aktivitas yang normal seperti biasa, jadi dia beraktivitas mulai dari pagi hari, kemudian waktu malam itu dia tidur, istirahat tidur. Nah, ini dikatakan lebih baik tidak. Karena tadi kan pertanyaannya adalah bolehkah atau baikkah? Lebih baik tidak. Tapi jika seorang individu memiliki pola hidup yang berbeda, misal dia aktivitas pada malam hari, lebih banyak aktivitas pada malam hari, tapi pada pagi atau siang hari dalam kondisi yang istirahat, misalnya seperti profesi DJ, disc jockey, atau misalnya profesi yang biasanya mereka pada malam hari, itu diperbolehkan untuk mengonsumsi makanan berat. Karena prinsipnya adalah makanan masuk untuk menghasilkan energi, yang dimana kalau dia masih beraktivitas pada malam hari, asumsinya energi tadi dapat digunakan untuk kegiatan tubuh dalam beraktivitas. Jadi kalau pertanyaannya untuk orang yang memang aktivitasnya pada malam hari, diperbolehkan. Tapi kalau kayak kita misalnya pagi sampai malam itu kita aktivitas, kemudian pada malam hari itu waktu tidur sampai pagi hari kembali, tidak disarankan untuk mengkonsumsi makanan berat atau makan utama pada tengah malam. Berarti tergantung aktivitas fisik setiap individu itu ya, Bu? Atau kegiatan ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, makanan jenis apa aja sih, Bu, yang diperbolehkan untuk dimakan pada tengah malam? Oke, jenis makanan yang diperbolehkan pada tengah malam. Jadi misalnya gini, tadi seseorang yang memang punya kebiasaan atau aktivitas yang padatnya pada pagi sampai malam hari, dan dia beristirahat pada malam hari, tapi dia merasa lapar pada tengah malam misalnya, itu lebih direkomendasikan untuk mengkonsumsi mungkin buah-buahan yang cepat untuk dicerna, seperti misalnya buah pisang. Tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi makanan berat. Nah, ini juga tergantung pada waktu setelah tidur. Jadi kan saya sampaikan di awal 2 sampai 3 jam tuh. Jadi kalau misalnya memang lapar sekali karena ternyata aktivitasnya banyak, terus kemudian di malam hari terbangun karena lapar, ya boleh makanan besar. Kan tergantung aktivitasnya. Tapi tadi dengan prinsip makan tertidur setelah 2 sampai 3 jam setelah tadi makanan dicerna. Tapi pada saat ditanya jenis makanan apa yang diperbolehkan atau yang baik untuk dikonsumsi, mungkin ya jenis buah-buahan yang mudah untuk dicerna. Karena dalam buah mengandung karbohidrat, ya kan, mudah untuk dicerna dan kemudian dia memberikan rasa kenyang. Tapi ada juga yang mengatakan gini, ada nggak sih makanan yang dapat memperbaiki waktu tidur? Jadi misalnya makanan yang bisa membuat orang itu tertidur. Ada beberapa pendapat, tapi ini belum diuji coba secara eksperimental. Jadi maksudnya ada beberapa pendapat yang mengungkapkan bahwa konsumsilah susu jika mengalami kesulitan tidur, misalnya insomnia.
susu hangat katanya. Tapi ini belum dibuktikan dengan penelitian yang eksperimental tadi. Jadi hanya beberapa pendapat. Karena apa? Di dalam susu ada beberapa zat gizi yang penting. Susu itu mengandung asam amino triptofan. Nah, asam amino triptofan ini memiliki fungsi sebagai prekursor dalam neurotransmitter dan beberapa hormon. Contohnya adalah hormon serotonin. Kita tahu hormon serotonin itu dikatakan good hormon katanya, atau hormon baik. Karena serotonin ini akan berubah menjadi bentuk hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini dikatakan hormon of darkness katanya. Jadi hormon of darkness apa sih? Hormon melatonin pada saat dikeluarkan oleh tubuh dalam kondisi gelap, nah dia akan merangsang atau memberikan sinyal ke otak untuk mengeluarkan atau dalam kondisi relax dan mengisyaratkan ke tubuh untuk tubuh ayo kita tidur. Jadi secara tidak langsung mungkin pendapat tadi menyatakan bahwa segelas susu hangat dapat mengatasi insomnia karena ada kandungan asam amino triptofan tadi yang akan berubah menjadi serotonin, dan serotonin juga akan berubah menjadi bentuk hormon melatonin. Itu hormon tidur atau hormon yang mengisyaratkan tubuh untuk segera tertidur. Berarti boleh dicoba juga ya Bu. Kalau yang insom kita minum susu hangat. Oke, ya. Sebelum Walaupun tidur. tadi Iya, saya walaupun sampaikan belum sebelum- ada studi iya. eksperimental ya, Oh, iya, Bu. dan beberapa studi juga menyatakan bahwa dari sisi psikologis, karena katanya segelas susu hangat itu karena mungkin bukan karena kandungan susunya juga gitu, Iya. karena segelas susu hangat itu mengingatkan kita pada kondisi yang hangat dan ini sepertinya lelap untuk tertidur gitu. Biasanya karena pada saat bayi itu kan kita mengkonsumsi susu atau ada dalam dekapan seorang ibu. Nah, dari sisi psikologi melihat seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu. Jadi efek apa sih yang didapat jika kita mengkonsumsi makanan berat pada tengah malam? Bolehkah setelah makan kita segera tidur? Oke, efeknya adalah begini. Tadi saya sampaikan di awal, makanan berat atau makanan utama dikonsumsi minimal sebelum 2-3 jam sebelum tidur. Jadi apa yang akan keluar dari dampaknya atau efeknya? Kalau kita setelah makan utama atau makan berat langsung tertidur, ini mengisyaratkan bahwa tubuh ini belum selesai mencerna. Jadi masih ada di lambung. Nah, hal ini ada beberapa penelitian juga melihat ini meningkatkan penyakit GERD namanya, atau gastroesophageal reflux disease, atau penyakit kembalinya isi perut di dalam lambung, makanan dalam lambung untuk kembali ke kerongkongan. Nah, biasanya akan muncul reaksi merasa heartburn atau panas di bagian dada karena asam lambung naik. Nah, di mana asam lambung tidak boleh naik ke dalam kerongkongan kan? Nah, ini naik. Jadi ada risiko GERD tadi karena kita masih makan, tubuh belum sempat untuk mencerna, lambung belum selesai untuk masukkan ke dalam usus kecil, kita udah tertidur. Jadi asumsinya tubuh akan meningkatkan risiko untuk naik lagi ke atas makanan tadi. Dan yang kedua ada juga mengatakan bahwa meningkatkan risiko kadar gula darah yang tinggi. Kalau kita bicara dengan metabolisme misalnya, makanan masuk ke dalam tubuh itu kan akan dimetabolisme dalam bentuk glukosa. Nah, glukosa ini kalau tidak ada aktivitas, karena kita langsung tertidur setelah makan utama, glukosa ini akan menumpuk di dalam darah. Kondisi yang terus-menerus seperti ini, dia akan merangsang atau melemahkan sinyal pada hormon insulin. Di mana hormon insulin ini tugasnya adalah memasukkan gula darah tadi ke dalam sel. Nah, akhirnya sepertinya hormon insulin ini resisten. Makanya meningkatkan kadar gula darah tadi jika dilakukan terus-menerus ya, dan dalam kondisi yang rutin gitu misalnya. Dan juga yang terakhir, ini yang paling parah, kondisi sleep apnea namanya. Sleep apnea itu adalah gangguan tidur yang parah karena pada saat kondisi tidur tubuh mengalami kehilangan oksigen. Jadi apa dampaknya? Biasanya kondisi dengan gangguan sleep apnea ini pada saat seseorang itu bangun, dia merasa sangat lelah. Karena tadi pada saat tertidur dia kekurangan oksigen, dan yang paling parah adalah untuk otak. Untuk otak metabolisme tadi misal oksigennya. Dia akan mengalami sleep apnea dengan kondisi yang paling parah. Ya, berarti efeknya banyak banget ya. Jadi Bisa dipertimbangkan. ya bisa dipertimbangkan untuk tidak mengkonsumsi
makanan berat saat tengah malam saat kita karena itu sangat mempengaruhi kualitas tidur ya teman-teman. Oke Bu, ini ada pertanyaan terakhir Bu. Jadi apakah benar makanan yang kita makan dapat berpengaruh terhadap kualitas tidur? Oke, saya kebetulan baru baca jurnal Journal of Lifestyle Medicine namanya. Di situ mengatakan, jadi studinya di Korea, melihat hubungan antara asupan makan dengan kualitas tidur. Jadi dikatakan di situ ternyata tidak ada tapi melalui tingkat stres. Jadi asupan makan yang mempengaruhi kualitas tidur tapi melalui tingkat stres. Di mana terbagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok yang memiliki tingkat stres yang tinggi, satu lagi kelompok yang memiliki tingkat stres yang rendah. Nah ternyata ini dipengaruhi oleh makanan. Karena ternyata pada saat dilihat, ada nggak sih hubungan antara kualitas tidur dengan tingkat stres? Ini nggak ada. Jadi sama-sama orang yang tingkat stresnya rendah atau tingkat stresnya tinggi, sama-sama memiliki kualitas tidur yang tidak sama baiknya dalam waktu durasi lama tidur. Jadi orang kelompok yang tingkat stresnya rendah dan kelompok dengan tingkat stresnya tinggi, sama-sama waktu tidurnya itu kurang dari rekomendasi, yaitu kurang dari 7 jam. Tapi peran asupan atau peran zat gizi ini ternyata mempengaruhi, ada perbedaan antara tingkat stres yang tinggi dengan tingkat stres yang rendah. Jadi makanan yang mempengaruhi, dikatakan di situ makanan yang asupan energi atau asupan lemak yang tinggi dan asupan karbohidrat yang tinggi itu lebih banyak pada kelompok yang tingkat stresnya tinggi dibandingkan kelompok yang tingkat stresnya rendah. Dan konsumsi sayuran itu lebih tinggi pada kelompok yang tingkat stresnya rendah dibandingkan yang tingkat stresnya tinggi. Jadi kita bisa bayangkan, ternyata kualitas dari makanan akan mempengaruhi tingkat stres. Yang dimana tingkat stres ini ternyata juga akan mempengaruhi kualitas tidur. Dan disampaikan juga pada jurnal tersebut menyatakan bahwa kenapa sih sayuran tadi dapat mempengaruhi tingkat stres? Karena ternyata ada peran antioksidan di situ. Nah, peran antioksidan ini ya contohnya misalnya vitamin C gitu ya. Vitamin C sebagai neurotransmitter dari beberapa hormon. Nah, ini dikatakan dapat menekan tingkat stres. Jadi sebenarnya makanan berpengaruh atau tidak terhadap kualitas tidur tidak secara langsung, tapi jurnal ini mengatakan lewat dulu dengan tingkat stres, kemudian baru kelihatan ke kualitas tidur. Jadi disampaikan tingkat stres yang kelompok yang dengan tingkat stres yang rendah itu memiliki waktu untuk tertidur yang lebih cepat dibandingkan dengan tingkat stres yang tinggi. Jadi kalau kita misalnya dalam kelompok yang tingkat stresnya rendah, itu akan lebih mudah untuk tertidur. Tapi kalau orang yang dengan kelompok tingkat stres yang tinggi, dia lama untuk tertidur. Jadi waktu untuk tidur tuh lama dulu. Ini mengindikasikan bahwa ada kualitas tidur yang kurang baik. Jadi makanan tengah malam itu tidak berpengaruh ya Bu. Gimana kesimpulannya? Kesimpulannya adalah makanan tengah malam tidak berpengaruh langsung terhadap kualitas tidur, tapi melewati stres tadi ya Bu, tingkat stres yang tadi. Untuk orang yang tingkat stresnya rendah, dia lebih cepat tertidur dibanding orang yang tingkat stresnya tinggi. Dan yang mempengaruhi dari aspek makanan adalah aspek tingginya makanan, tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tinggi protein, dan juga minuman tinggi gula. Nah, itu yang disampaikan di situ, dan juga minuman beralkohol, minuman bersoda. Tapi justru sebaliknya pada tingkat stres yang rendah, dia banyak mengkonsumsi sayuran. Jadi tadi adalah pertanyaan yang terakhir. Mungkin ada saran dari Bu Syifa untuk kita semua. Oke, sebenarnya tetap sarannya adalah makan dengan pedoman gizi seimbang pada satu hari gitu ya, pada tiap harinya. Dan kemudian tadi yang saya sampaikan, boleh konsumsi makan malam, tapi sebaiknya 2 atau 3 jam sebelum tidur. Jadi tidak meningkatkan risiko terkait dengan penyakit-penyakit tertentu misalnya.
Dan juga kualitas tidur tadi memang dipengaruhi oleh tingkat stres. Tapi kalau misalnya tingkat stres tadi pun juga ternyata dipengaruhi oleh makanan. Jadi ternyata makanan itu sangat penting untuk mempengaruhi kualitas tidur dan juga metabolisme untuk kedepannya. Terima kasih banyak Bu Syifa. Terima kasih juga atas waktunya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama, amin, benar-benar bermanfaat buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi kan kita udah ngobrol banyak banget nih sama narasumber kita. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pengaruh makan malam terhadap kualitas tidur. Yaitu kesimpulannya adalah makan malam itu boleh, tapi sebaiknya 2-3 jam sebelum tidur agar proses pencernaan kita sempurna dan tidak meningkatkan resiko penyakit tertentu. Nah, makan malam terhadap kualitas tidur itu tidak berpengaruh secara langsung, tetapi dipengaruhi oleh tingkat stres. Nah, tingkat stres yang rendah membuat kita mudah untuk tidur, tetapi tingkat stres yang tinggi itu membuat kita sulit untuk tidur. Nah, seperti yang dikatakan narasumber kita tadi, ada 3 efek mengkonsumsi makan berat sebelum tidur. Yang pertama, penyakit GERD, yaitu makanan yang tidak bisa dicerna secara baik. Nah, yang kedua, meningkatkan kadar gula darah yang tinggi. Nah, yang ketiga yaitu sleep apnea, di mana si penderita mengalami kelelahan saat dia bangun tidur karena konsumsi oksigen yang kurang saat dia tidur. Udah. Nah, sekian dari sesi tanya jawab kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan hidup kita bisa menjadi lebih baik lagi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Oh, kayak gitu. Ini bakal gue terapin nih untuk kehidupan gue ke depannya. Nah, harus dong. Gue juga hidup sehat berkat video-video kayak gini. Oh iya nih, makasih nih ya atas informasi lu kasih ke gue tadi. Gue buru-buru nih, ada matkul. Oh ya udah. Semangat, Naf. Gue duluan ya. Yuk, hati. Yuk. Woi, Pi, sendirian aja lu. Oh iya. Woi, Pi. Makanan lu sekarang sehat banget ya, Naf? Iyalah, kan bergantung juga nih. Di video kemarin kan dia ngasih tahu tuh, kalau biar kualitas hidup kita bagus, kita harus makanan sehat dan bergizi kan. Iya, bener banget. Lu mau makan nggak? Enggak, gue udah kenyang. Ya udah, gue sendiri ya. Iya. Lu haus nggak? Boleh. Tempur ya. Iya, sama-sama. Terima kasih teman-teman sudah nonton video kita. Jangan lupa like, Comment, share, and subscribe. terima kasih. Dah.